Jadi ini rendaman yang 6 itu rendaman lumpur ya, yang saya glosor, yang saya tidak ambil emasnya melalui merkuri. Ini saya ambil panen pertama, dan ini untuk panen yang kedua. Nah, ini karbonnya. Ini akan untuk panen kedua ya. Itu keluar airnya segitu ya, lumayan besar lah, tidak terlalu kecil. Saya gunakan 2 hari 2 malam untuk yang panen kedua. Untuk panen pertama saya 1 hari 1 malam ya. Ini 1 hari 1 malam ya, sampai sekarang. Kemarin saya masukin sekitar jam 12 siang. Sekarang panen sekitar jam 5 sekarang ya. Sudah terendam ya. Jadi pemasangan karbon harus terendam oleh air semua ya. Jadi masih tersaring oleh karbon semua. Oke, jadi ini proses pembakaran ya. Ntar akan saya perlihatkan hasil akhirnya seperti apa. Semoga aja hasil yang keluarnya itu sangat maksimal. Dikarenakan kalau misalkan maksimal, saya akan glosor semuanya material yang punya saya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti tahap-tahapan ini ya. Jadi material yang ada di lubang itu tidak diambil sama air raksa. Jadi kan biasanya kebanyakan itu diambil sama air raksa. Cuma kalau misalkan emang bagus kalau diambil sama air raksa, itu lebih bagus diambil sama air raksa. Cuma yang saya ini kebetulan sama air raksa itu kurang bagus diambilnya, jadi kecil lah. Jadi kalau misalkan diambil juga ya kersil lah kalau bahasa Jerman mah, tanggung. Jadi besar enggak, kecil juga enggak. Ya mendingan diglosor ya. Kalau diglosor itu langsung semuanya disatukan emasnya. Ini sekitar jam 5 sore. Ini material yang dari kakak saya ya, merah ke kuning-kuningan. Ini material yang berbeda. Ntar akan saya kasih hasil akhirnya ya. Oke, jadi ini hasil akhirnya untuk karbon yang sudah dibakar. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Untuk karbon yang dibakar yang sudah menjadi arang seperti ini, bagaimana cara memperkirakannya agar isi kandungan emasnya itu cukup lumayan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Itu warnanya itu enggak hitam, enggak putih, enggak warna-warna yang lain. Ini warna yang agak ke hijau-hijauan, hijau muda, agak ke kuning-kuningan. Nah, ini sudah ada urat serat emasnya di sini. Nah, teman-teman lihat di sini nih, itu tuh. Nah, biasanya itu cukup bagus kandungan emasnya. Kalau misalkan dilihat dari segi warna ya. Ini saya ngisi 6 ya, 6 glosoran. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Mungkin hanya itu kalau misalkan buat teman-teman yang baru belajar untuk ingin memperkirakan apakah ada emasnya atau tidak dari arang yang sudah dibakar. Nah, diantaranya adalah itu yang saya sebutkan tadi ya. Ntar untuk hasil akhirnya akan saya perlihatkan dalam wujud emas saja ya. Oke, sekitar setengah jam saya udah meleburnya. Ini hasilnya ya. Total gramnya itu menjadi 1 gram 708 mili ya. Jadi ini hasil glosoran.
Kalau misalkan tidak diglosor itu keluarnya itu 150 ml per sak. Berarti setengahnya ini nggak dapat kalau misalkan direndam batu. Tapi kalau direndam glosor ini keluar 300 ml-an ya. Nah, ini baru panen pertama ya, semoga panen kedua bisa ada hasil lagi ya. Ini baru 1 hari 1 malam. Oke, akan saya langsung jual. Ini dapatnya uangnya berapa? Akan ke pengepul saya sekarang. Jadi saya sudah sampai di pengepul. Kita lihat berapa keluarnya. Top. Asap ya. Aduh, seberapa standar? Nggak apa-apa, standar naik ya. Bikin reng hekonya standarnya. Gobloknya. 14,8 hiji. Set, coba papais. Iya kan? Hei, so bener apalnya, kuno ahli nama kadar genep 4 geng. Lumpur eta digolosor, genep siki. Tino njat no ujrug mah lamun digolosor. Nyobaan kumaha kan? Maksudnya asap teh digolosor dilumpurkan jadi rendamnya. Direndam. Genep siki ya. Nda dialah batu nama ingan pegomili 100 mili pegomili. Direndam batu bareng ya. Direndam batu kan bijal pugu 150 mili paling jago eta. Digaringkan heula we nya. Digaringkan heula. Sedia penggaringan orang eta. Pimaheun ke heula teh. Ini orang jen pemoyan. Ingin video lah kedap. Jadi ini hasilnya. Oh ini turunnya 888. Kadarnya genep 4. Gramnya 1 gram 708 mili. 80 nya. Ini per gramnya ya dibayar 575 perak. Dan ini uangnya 1.029.000. Wow, lumayan daripada diolah batu. Nah, ini dia, ini guru saya ini. Aduh. Nah guys, jadi ini hasilnya ya, ini uangnya. Totalnya itu jadi 1.029.000. Berarti kalau misalkan 200 ribuan itu harus jadi 1.200.000 ya. Tapi ini baru 1.029.000, berarti minus ya sekitar 170 kalau 200 ribuan. Sekitar segitu. Nah, untuk maksimal atau enggaknya, kalau menurut saya itu lebih baik ya. Masalah maksimal atau enggaknya tergantung di pengobatan. Misalkan ada istilah sistem asam basa. Nah, karena ini saya menggunakan sistem basa atau sistem sianidasi, enggak memakai asam ya, atau treatment. Saya cukup sama basa doang. Nah, kalau misalkan pengen maksimal itu kebanyakan yang pengolah handal atau yang pengolah berpengalaman itu memakai asam terlebih dahulu. Nah, untuk teknik asam bisa kalian cari di referensi yang lainnya. Ini akan saya belikan pelor untuk melanjutkan glosoran ya. Oke, terima kasih sudah menonton.